Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini untuk periode tanggal 26 September sampai dengan tanggal 30 September 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan ini saya akan bahas satu video sekitar 6 saham. Ada beberapa video yang saya bahas ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya kalau mau nonton yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Adaro. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham Adaro ini ya, sebenarnya trading di Adaro ini cukup mudah. Garis-garisnya ini sudah saya berikan, service-nya sudah saya sebutkan juga, areanya 3.800 sampai dengan 4.000, kemudian 4.000 sampai dengan 4.200. Itu trading range-nya, support resistennya. Jadi saya pakai acuan setiap kelipatan Rp200, tradingnya lumayan mudah ya. Jadi kalau dia turun di bawah 3.800 atau nyentuh ya, kemudian dia sudah berhasil rebound, barusan kita buy ya. Itu area buy range-nya. Nah sekarang kan kurang lebih sekitar 4.050 ya. Nah kalau yang misalnya mau tunggu nggak buru-buru ya boleh aja tunggu di 3.800 atau maksimum di area sekitar 2.900 itu maksimum ya. Tapi saran saya sih mungkin tunggu di 3.200 saja ya. Jadi seperti itu ya. Karena kalau masih di bawah 3.200 kecenderungan dia bisa testing jauh ya sampai 2650 ya. Ya saya nggak nyebutkan dia bakalan koreksi dalam enggak ya, karena dia fundamentalnya juga masih bagus. Menurut saya sih Adaro ini masih cukup menarik ya. Yang belinya mungkin di atas ya, pakai stop lossnya atau acuan trailing stopnya di 3.800 saja, karena kalau dia gagal bertahan di atas 3.800 ya, itu dia bisa turun sampai 3.500 atau 3.200 ya, agak ke bawah seperti itu ya. Nah kalau misalnya mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, buynya bertahap. Setiap dia kelipatan naik ke atas Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Atau strateginya kita boleh pakai acuan high-nya minggu lalu. High-nya minggu lalu kan di 4120. Jadi kalau dia naik ke atas 4120 kita boleh tambah lagi. Atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan breakout ke atas 4200 atau 4190 di sini swing high-nya ya. Kita boleh tambah lagi average up dengan target berikutnya di 4400 dan 4600. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk Adaro. Nah kalau kita perhatikan ini kan masih sideways. Jadi ini di tengah-tengahnya ya, antara kalau dilipatnya memang beda ya, 3750 sampai dengan 4200 ya, itu range nya. Jadi kalau misalnya mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di 3750 atau 3860 seperti ini ya. Jadi kalau dia turun koreksi seperti ini kemudian rebound mantul ke atas, kita boleh buy ya. Yang ngikutin saya harusnya sudah buy. Kenapa? Karena seringkali saya sebutkan ya, MA20an ini kita bisa pakai acuan. Jadi kalau dia ini sebelumnya dia MA20 nya naik tapi harganya jauh di atasnya MA20-nya. Nah, suatu saat ketika dia koreksi pullback ke bawahnya MA20, rebound mantul ke atas ya, kita boleh buy. Ini sudah saya sebutkan, atau ikutin aja garisnya sudah saya berikan di sini, mudah banget ya seperti itu ya. Kebanyakan sih yang ikutin saya itu profitnya lumayan bagus ya seperti itu. Walaupun dia loss ya bukan berarti karena analisa sahamnya salah, enggak ya, karena memang market berkehendak lain. Jadi lossnya pun terbatas karena garis-garisnya itu sudah saya berikan ya, acuannya untuk trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi di sini posisinya memang di tengah-tengahnya. Kalau mau tunggu buy weakness ya boleh aja 3750 sampai 3860 ya, itu dekat, atau yang agak jauh di 3400 sampai dengan 3500. Ini dari daily chartnya. Nah kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 4190 atau 4200 ke atas, kita boleh buy. Target price berikutnya sekitar 4500 ya. Nah setelah 4500 kira-kira kemana Pak Sundari sudah saya gambarkan Fibonacci extension 261,8% di 5500 ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada. Setelah 4500 ya berikutnya 5000 aja ya kalau mau cek poinnya. Jadi naik lagi ke atas 5000 tambah lagi atau average up ya. Baiknya bertahap aja. Memang 20 nya masih mengarah ke atas, masih cukup menarik ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya untuk Adaro. Oke, berikutnya itu ITMG. Nah ITMG ini dia kan dividennya 1 tahun bagi 2 kali ya, karena dia keuntungannya lumayan ya. Dividen finalnya harusnya sih lumayan besar. Jadi ini sebenarnya masih bertahan di atas 37.000, menurut saya sih masih cukup menarik ya, maksimum koreksi di sana. Ini area buy weakness-nya sudah saya gambarkan sekitar 41275 atau swing high yang di sini ya. Ini saya ambil dari swing high sebelumnya di sini. Nah kalau misalnya buy sekarang boleh nggak Mas Sundar? Nah posisinya memang di tengah-tengahnya ya. Ya kalau nggak buru-buru tunggu aja di 41275. Atau sekalian kita buy high sell higher ya. 45.000 ke atas buy atau 45250. Acuan swing high-nya tanggal Minggu tanggal 16 September ya.
Jadi kalau naik ke atas 45250 boleh buy high sell higher. Target average berikutnya di 42.000 dan 57950 ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Nah, mungkin pertanyaannya ya, apa nggak ketinggalan Pak Sunar? Ya kita perhatikan aja, ketika dia koreksi kemudian dia breakout, itu dia selalu higher high. Jadi ini sudah higher high di sini, ini dia masih koreksi tergantung di sini ya, 45.000 ya. Kalau dia berhasil breakout atau 45250, ya dia akan higher high lagi karena ini naik tangga ya. High-nya naik tangga ya, selalu higher high. Kita jangan takut ketinggian. Ya. Jadi kalau Pak Sunar bilang buy high sell higher boleh, ternyata gagal. Itu bukan berarti analisanya salah atau ngawur atau menyesatkan, enggak ya. Karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Harga di pasar saham nggak bisa kita atur ya. Kecuali kalau yang saham-saham yang nggak liquid ya, mungkin hanya di bawah 1000 lot itu bisa Anda aturkan ya, seperti itu ya. Bisa Anda goreng sendiri kalau Anda mau ya, yang tidak liquid. Tapi kalau saham yang liquid sekelas ITMG ini mau goreng juga susah ya, nggak mudah banget ya. Jadi kalau misalnya koreksi ya, itu berarti bukan berarti analisanya salah, enggak ya. Yang penting adalah pasang value stop dan stop loss ya. Itu kurang lebih strateginya seperti itu. Dan saya ingatkan sekali lagi, saya sering banget ditanya ya, apakah ketinggalan, apakah nggak ketinggian gitu ya kalau buy sekarang. Jangan-jangan nyangkut. Anda beli dimanapun ya, misalnya kalau Anda suka yang bottom fishing ya, beli di bawah, itu Anda bisa nyangkut ya, karena walaupun Anda mungkin lihat ya itu sideways di bawah ya, Anda buy, ternyata setelah Anda beli itu bisa aja turun mendadak, bisa ya. Jadi walaupun Anda beli di tengah juga sama, bisa aja tiba-tiba turun mendadak ke bawah ya. Yang penting adalah pasang trailing stop, stop loss, jangan takut ketinggian. Kalau takut ketinggian, strateginya ada 3. Yang pertama, kita buy-nya tunggu area buy weakness terdekatnya. Kalau dia rebound mantul ke atas, barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja ya. Atau pilihan kedua, kalau dia berhasil breakout ya dia higher high karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Atau pilihan ketiga, kalau Anda masih takut ketinggian, pilih saham yang lainnya ya. Sudah itu aja, mudah banget, daripada Anda bingung dipikirin terus, wah ketinggalan Pak Sunar, terus koreksi, dikasih koreksi pullback kemudian rebound, Anda nggak berani buy on weakness. Breakout lagi Anda juga nggak berani, tunggu lagi di bawah ya, kapan untungnya kalau seperti itu ya. Nah di sini memang cenderung sideways, tunggu area buy weakness di 41275 atau maksimum di 37.000 sampai 38.400 ya, mungkin yang terdekatnya seperti itu ya, maksimum 37.000. Jadi itu ITMG ini menurut saya sih masih cukup menarik ya, karena dia 1 tahun bagi dividennya 2 kali, sekitar Oktober atau November gitu ya, nanti dicek lagi ya dividen finalnya. Tapi yieldnya mungkin nggak sebesar yang pertama, tapi menurut saya sih ini uptrendnya masih cukup menarik ya. Jadi ini sudah sering saya sebutkan ya, MA20 nya area penting. Jadi kalau dia turun ke bawahnya, tembus ke bawahnya, begitu dia ditutup rebound mantul ke atas, di sana semangat kita untuk buy. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Breakout ke atas 45.000, target price berikutnya di 47.000 dan 49.000. Itu untuk ITMG ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk PTBA. Nah dari weekly-nya kalau kita perhatikan, ini testing 4130 ya, sudah saya sebutkan ya. Jadi yang ngikutin saya naik ke atas 4250 harusnya sudah buy kalau mau buy on weakness ya. Memang 4130 ini belum tembus ke bawah Pak Sunar ya. Kalau nggak dikasih ya kita pakai acuan berikutnya ya, 4250 ke atas kita buy. Mau buy sekarang boleh aja, pasang stop lossnya di 4250 dan 4130. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4380, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 4630. Dan di sini ada checkpointnya, swing high-nya di 4530 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4530, kita boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 4630 tambah lagi ya. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya sudah saya gambarkan. Berikutnya targetnya di 4940 dan 5200 ya. Nah, berikutnya untuk PTBA, area buy weakness-nya di 4250 dan 4130. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4250, ini harusnya ngikutin saya, harusnya sudah buyback ya. Nah di sini terakhir hari Jumat kok dia testing lagi Pak Sunar ya, selama dia masih di atasnya masih cenderung oke lah ya. Nah kalau misalnya Anda mau buy belum punya, ini sekalian tunggu naik ke atas 4350 kita buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 4520 dan 4630. Memang kecenderungan dia sideways ya, sidewaysnya lumayan lebar ya. Kalau misalnya nggak buru-buru ya tunggu aja di area 4130 mungkin dikasih ya. Tapi kalau dia turun lagi bawah 4130, dia turun berikutnya bisa jauh ya, 4930.
Jadi intinya untuk PTBA ini selama masih bertahan di atas 4130 masih cukup menarik kalau mau buy and weakness. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 4350 kita buy seperti itu ya. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, saya nggak ulang lagi. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Indika Energy. Jadi Indi ini memang dia agak sedikit berbeda. Dia kalau nggak salah ada joint venture untuk pembuatan mobil listrik ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja lancar ya. Tapi untuk Indi ini masih cukup menarik sebenarnya. Saya sudah sebutkan area weakness-nya ada dua ya, 2700 atau 2390, tapi ternyata nggak dikasih Pak Sunar. Ya, ini kan garis saya berikutnya kan sudah saya kasih 2980. Ya kadang-kadang memang nggak sampai dikasih di sini lah ya. Tapi kalau kita lihat sudah berhasil rebound mantul di atas garisnya yang di atasnya ya, kita beli buy weakness ya, seperti itu ya. Nah dia di sini minggu ini dia akan menguji resisten di 3320. Yang belum punya, kalau buy weakness nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Ya kalau dia naik lagi ke atas 3320 kita buy, kayak ke atas 3500 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 4150. 4150 dapat dari mana? Ini sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi ya. 4150 ini dari high-nya di sini dan high-nya di 4630 di sini ya. Jadi masa kejayaannya dulu 2017. Ini target dari round bottom sudah pernah saya sebutkan, ini sudah kurang lebih tercapai ya 3300 ya. Jadi dia minggu ini dia akan testing lagi. Kalau dia berhasil higher high lagi ya, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Tapi mungkin akan berpendapat seperti ini. Oh Pak Sunar, setiap kali dia higher high itu kemudian dia besoknya koreksi gitu ya. Tapi kita jangan terlalu kaku juga ya. Karena kalau dia sudah naik ke atas 3300, ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 3500. Ya kalau mau tunggu di area buy weakness tekannya ya di 2980 ya, ini saya gambarkan ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi lagi, saya tidak mendoakan koreksi ya, enggak ya. Kalau dia koreksi di bawah 2980, lebih baik sih jual dulu. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound, barusan kita buyback ya, seperti itu ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, kalau di saham ya, kalau misalnya sahamnya naik, kemudian Anda ingin beli, jangan didoakan turun ya, seperti itu ya. Apalagi kalau bilang di grup saya didoakan turun, kebanyakan saya kick orangnya ya, seperti itu. Saya itu paling nggak suka orang yang berpikiran negatif, karena dari pengalaman saya 2013 ya, kita itu kalau beli saham atau investasi saham itu mindset kita harus doa yang baik ya, seperti itu ya. Jangan karena ada ketinggalan, ada pingin murah, ada bilangnya didoakan turun ya, itu jelek banget ya, seperti itu ya. Karena ada yang punya beli di bawah, dia untuk investasi, mau nyekolahkan anaknya, atau mau beli rumah, atau untuk modal nikah, atau modal untuk yang agama Islam ya, untuk umroh atau naik haji ya, gitu ya. Jadi kita jangan mendoakan turun. Kalau kita nggak punya ya, kita tunggu buy weakness saja. Ketika dia testing MA20-nya biasanya dikasih ya. Seperti ini contohnya untuk daily-nya ya. Ini MA20-nya dia turun di bawahnya, kemudian dia rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buyback. Jadi mudah banget ya seperti itu. MA20-nya afternya masih cukup kuat mengarah ke atas, volumenya juga naik tinggi. Ini masih ada peluang untuk bergerak lagi masih ya. Jadi boleh buy high sell higher. Nah, kalau buy high sell higher ternyata berikutnya koreksi, itu bukan berarti analisanya salah, bukan ya seperti itu ya. Karena kita nggak bisa ngatur marketnya. Jangan sampai Anda berpikiran, oh Pak Sunda menyesatkan. Enggak, saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya, seperti itu. Buat apa sih saya menyesatkan orang lain? Keuntungannya apa bagi saya? Nggak ada ya, seperti itu ya. Saya juga nggak punya saham Indi yang seperti ini ya, contohnya seperti itu ya. Nah kalau dia breakout, kenapa boleh buy high sell higher? Karena afternya masih bagus. Kalau Anda takut ya buy weakness, kan sudah saya gambarkan di sini. MA20-nya kalau dia koreksi ke bawah, naik lagi rebound, ini juga saya gambarkan garisnya, ya buyback ya, seperti itu ya. Mudah banget tuh ya. Seperti yang kalau sering ikutin saya itu mudah banget ya, bukan menyumbangkan diri sendiri enggak ya, karena feedback yang saya kasih seperti itu ya. Terbantu banget ya dengan garis-garisnya. Bahkan ada yang dia catat ya, ada yang rajin banget dia share di grup kecil saya ya, catatan dia ya. Jadi itu pedoman acuannya. Jadi kalau dia turun, dia pasang trailing stop di area sekitar itu, terus kemudian dia kalau berhasil rebound lagi, dia bisa buyback ya, seperti itu ya. Karena kunci sukses di sana itu ada 3: sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan berarti disiplin cut loss doang. Kalau Anda disiplinnya cut loss doang ya, Anda loss terus ya, nggak pernah berhasil. Ya kita harus buyback. Kalau misalnya dia, wah Pak Sunda setelah saya jual, oh dia kok naik lagi Pak Sunda, ya buyback aja seperti itu ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya, dia masih ada peluang untuk higher high. Jangan takut ketinggian, karena Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah atau di bawah ya, itu bisa aja setelah Anda beli turun, bisa aja ya. Saya nggak doakan enggak ya, seperti itu. Yang penting adalah kita harus punya trend, harus punya trading plan-nya ya. Kira-kira pasang trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sukses ya. Yang takut ya tunggu aja lagi di area buy weakness-nya di 2980 ya, kurang lebih seperti itu, cukup ya.
Oke, berikutnya untuk duit. Duit ini memang saya sudah sebutkan lemot banget ya. Tapi di sini kenapa saya bahas ini, sebelumnya juga saya bahas, dia selalu high, tapi seringkali dia ekornya panjang ke atas ya, bodinya kecil ya, ekornya panjang ya. Kalau dibandingkan dengan bodinya, ekornya memang panjang. Nah, ini saya sudah sebutkan 418. Jadi kalau mau buy weakness turun di bawahnya 418, rebound mantul ke atas barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap aja. Nah, di sini target price berikutnya di 484 dan 550. Jadi masih cukup menarik. Kalau mau buy weakness, buy on weakness silakan. Atau maksimum tunggu di 370 ya. Tapi jangan sampai tunggu di 322 ya. Ini saya hapus saja karena kalau buy on weakness di 322 terlalu resiko ya. Lebih baik tunggu 370 ya. Ya Anda apa yang sendiri lah. Kecuali kalau harga batubara dropnya dalam banget ya, mungkin dia bisa turun sampai 322. Tapi kalau tiba-tiba dia turun banyak, sedangkan harga batubaranya masih stabil, yang lainnya masih naik atau masih bagus uptrendnya, ya kita patut bertanya kenapa kok duit ini seperti itu ya. Ya mungkin dia ada sesuatu yang salah. Tapi di sini masih cukup menarik ya. Memang dia agak bersabar ya. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 ya. 5 minggu dia belum berhasil breakout. Hanya sempat apa-apa, tapi begitu dia breakout dia naiknya tinggi ya. Jadi memang sedikit bersabar, fluktuasinya juga lumayan tinggi ya. Ini weekly chartnya, support resistennya. Kemudian untuk daily chartnya saya gambarkan area buy on weakness-nya memang sedikit berbeda di area 404 ya. Jadi kalau turun banyak 404 berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Nah, kadang-kadang memang kalau kita bicara buy on weakness nggak sampai turun di banyak, tapi kalau hampir rebound seperti ini kita boleh buy on weakness ya. Atau kita pakai acuan MA20-nya. Jadi kalau misalnya nanti dia koreksi di bawah MA20-nya, memotong ke bawah, kemudian berhasil rebound mantul ke atas lagi, di sanalah teman kita untuk buyback. Ya, jadi market itu selalu kasih kesempatan. Doanya itu yang baik, jangan didoakan turun gara-gara Anda nggak punya ya. Doanya jelek banget kalau seperti itu ya. Ya kurang lebih sudah cukup ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 460. Masih cukup menarik. Ini MA20 mengarah ke atas, banyak bertahap aja. Memang masih di tengah-tengahnya. Ya kalau takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya yang sudah saya gambarkan di sini. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Harum Energy. Bagaimana Pak Sunat? Ini naik ke atas 11970 sesuai dengan garis Pak Sunat. Ternyata koreksi lagi. Gagal lagi. Ya kita sih kalau trading ya ikutin aja garis-garis yang saya berikan ya. Jadi area supportnya 1775, tunggu aja di sana kalau mau. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1970, kita boleh buyback ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini 2 minggu yang lalu gagal Pak Sunar. Nah kalau naik lagi minggu ini, apakah kita buyback juga untuk 1970? Boleh, tetap sama ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading, sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Kita jangan terlalu takut juga, jangan terlalu istilahnya itu kita itu terlalu istilahnya bahasa Jawanya itu paten gitu lah ya, kaku gitu ya. Sebelumnya gagal, pasti nanti gagal juga, belum tentu ya seperti itu. Tapi belum tentu berhasil breakout juga naik ke atas enggak ya. Yang penting di sini tetap acuannya garis-garisnya, support resistance-nya, ini weekly-nya sudah saya berikan ya. Mau tunggu di 175 silakan, atau breakout lagi ke atas 1970 boleh buy-nya bertahap aja. Naik lagi ke atasnya hanya di sini 2050, kita boleh tambah lagi atau average up pakai pas berikutnya di 2350. Itu untuk Harum weekly-nya ya seperti itu, atau mingguannya. Nah kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya di 1700. Jadi sebelumnya sudah saya sebutkan ya di sini ya, naik kemudian gagal lagi, naik lagi. Ada yang sempat tanya ke saya, Pak Sunar itu gimana sih kok naik ke atas 1700 turun lagi, kemudian naik lagi turun lagi. Sebelumnya dia terjebak di sini ya. Ya saya bilang aja kalau misalnya Anda ikutin gaya saya 1700 ya stop loss maksimumnya 1535, memang agak lebar ya, karena sebelumnya kalau kita lihat ini areanya lebar ya. 1535 itu saya ambil dari swing high di sini ya. Ketika dia breakout ini 1535, dia testing lagi ya. Jadi memang stop lossnya di 1535. Ketika breakout ke atas 1700, naik ke atas 1780, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Memang kadang-kadang ya market itu setelah dia naik kita tambah lagi average up, besoknya turun. Nah gimana itu Pak Sunar? Ya tapi kita fokusnya ke trennya. Kalau trennya masih cukup bagus ya, ya kita santai aja, kita tinggal pasang stop lossnya aja atau trailing stopnya kalau misalnya buynya dari bawah ya, seperti itu ya. Jadi harus ada plan atau money manajemennya, harus tahu kapan kita harus buyback, kapan kita harus jual, seperti itu ya. Nah kalau turun jangan ragu-ragu untuk jual, kalau naik lagi ya kita buyback lagi, nggak apa-apa ya.
Karena di saham itu saya sering sebutkan ya, jadi jangan bosan-bosan ngikutin saya. Antara beli saham dan jual saham, yang paling susah itu adalah jual saham. Beli saham itu mudah banget ya, mungkin sahamnya arah terus Pak Sunar nggak dikasih-kasih ya, mungkin seminggu depan kita dikasih atau bulan depan lah ya. Pasti kita dikasih kalau dia koreksi ya, terutama biasanya setelah disuspend biasanya dia pullback turun sebentar, kemudian dia rebound lagi mantul, barusan kita buy. Tapi jual saham itu paling susah. Kenapa? Karena kalau kita jual, kita kan maunya untung. Nggak ada orang yang ceritanya mau beli saham, baik itu invest atau trading, tapi dia maunya rugi. Kan nggak ada kan, maunya untung. Jadi kalau kita jual, misalnya belinya di 1.700, kita kan mau jualnya di atas. Nah, kita bisa aja jual, tapi belum tentu laku kalau banyak yang jual di harga bawah kita ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kena trailing stop atau stop loss ya kita jual dulu. Paling tidak ya jual sebagian lah ya, 25% kalau trennya masih cukup kuat. Atau kalau masih cenderung sideways ya breakdown ke bawah ya jual aja 50%. Paling nggak kalau Anda jual 50% win-win. Dalam arti kalau besoknya masih turun ya untung masih ada. Tapi maksudnya kalau turun untung masih ada 50%, saya jual 50%. Jadi ruginya nggak terlalu banyak ya seperti itu ya. Tapi kalau dia naik ya untung masih ada 50%. Kalau enggak ya nggak punya apa-apa ya, tertinggal ya seperti itu ya. Jadi win-win solusinya ya kalau turun bawah support tekannya seperti ini, garisnya sudah saya gambarkan ya. Turun bawah 1975 ya jual dulu. Ya seperti itu ya. Kalau besoknya koreksi ya untung kan. Nah, kita sudah jual 50%. Kalau besoknya naik ya untung kita nggak jual semuanya. Masih ada 50%. Jadi masih untung lagi ya. Kalau dia breakout lagi, kita mau tambah lagi atau average up silakan. Ya memang dinamika trading seperti itu ya. Ya, yang penting ya di saham itu ya adalah sabar, fokus, disiplin ya. Dan juga tetap semangat ya seperti itu ya. Karena dari pengalaman saya 2013 ada yang dulu itu aktif ya, kemudian tiba-tiba nggak ada suaranya lagi. Itu saya tanya, loh sekarang kok jarang tanya. Aku bilang gitu, masih di saham kah? Ya dia sudah nggak di saham lagi. Karena terakhir memang dia ada tanya juga sih, share dia nyangkut di suatu saham ya, seperti itu ya. Tapi seiring waktu berlalu dia nggak ada kabarnya, nggak pernah tanya-tanya lagi. Dia sudah katanya sih dia lagi ada kesibukan lainnya ya seperti itu ya. Kalau saya lihat sih ya sepertinya sih dia give up ya seperti itu ya. Karena memang di saham itu nggak selalu untung terus tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan, enggak ya. Karena ada beberapa waktu tuh lesu marketnya ya, seperti itu ya, atau konsolidasi. Yang penting adalah sesuai dengan plan yang sudah kita buat, belinya di mana, jualnya di mana, itu harus tahu ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa yang bersangkutan channel Saham Profit, subscribe kalau misalnya belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, jadi seperti bell itu ya, bell itu nyalakan supaya kalau ada video baru Anda nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak. Oh ya, jangan lupa cek playlistnya ya untuk video yang lainnya untuk minggu ini tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 September 2022. Sekian, terima kasih banyak.